Selamat pagi. Pagi, Pak Guru. Gimana kabar? Baik. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang atletik. Namun sebelumnya Pak Guru akan mulai pembelajaran pagi hari ini. Untuk itu, yang pertama, sebelum memulai aktivitas pembelajaran, kita harus awali dengan doa. Namun sebelum berdoa, Pak Guru tanya sekali lagi, bagaimana kabar semuanya, anak-anak? Baik. Ada yang sakit? Ada, Pak Guru. Ada yang sakit? Semua sehat? Sehat. Berarti tidak ada yang sakit, ya? Iya. Karena kalau kita mau belajar, harus kita sehat. Karena kalau kita tidak sehat, tidak mungkin kita belajar, loh. Sehat itu ada dua. Sehat secara jasmani, dan lebih khusus secara rohani. Oke. Sebelum kita mulai aktivitas belajar di pagi hari ini, Pak Guru minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Satu orang, itu kelas maju. Teman-teman yang lain fokus dengan apa yang disampaikan oleh ketua kelas. Ketua kelas, terima kasih. Selamat kembali. Oke. Sebelum lanjut, ingat bahwa sebagai siswa, tugas utama seorang siswa adalah belajar. Tujuan ke sekolah adalah belajar. Begitupun juga dengan guru. Bukan hanya siswa saja yang belajar, tetapi guru juga demikian. Sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Jadi dalam suatu lingkungan sekolah itu bukan hanya siswanya saja yang belajar, gurunya juga. Setiap kali guru mau menyampaikan pembelajaran kepada kalian, guru juga belajar di rumah. Persiapan pembelajarannya seperti apa, sehingga ketika guru menyampaikan materi kepada kalian anak-anak, kalian mudah mengerti, mudah pahami. Bisa? Bisa. Masih semangat? Masih. Oke, sekarang Pak Guru sebelum lanjut, Pak Guru akan cek kehadiran. Pak Guru akan cek kehadiran atau absen di saat ini. Hari ini ada yang tidak masuk. Ada, Pak Guru. Kelas. Empat sakit, Pak Guru. 4 orang sakit. Iya, Pak Guru. Ada lagi 3 orang lupa. Ada lagi selain yang tadi? 1 biji. Oke, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita wajib melakukan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaannya lagu apa? Indonesia Raya. Pak Guru minta semua berdiri. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nadanya do disesuaikan dengan suara. Bisa? Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku.
Silakan dulu. Terima kasih, kita beraplaus. Oke. Sebelum masuk ke materi, Pak Guru mau bertanya sedikit anak-anak sekalian. Sebelum selama proses pembelajaran, teman-teman sudah pernah belajar yang namanya atletik? Sudah pernah? Apa saja? Apa saja yang dipelajari dalam atletik? Ada yang bisa berikan jawaban? Sesuai dengan pengalaman anak-anak sekalian, sudah pernah dapat pembelajaran tentang atletik? Atletik itu kan umum toh. Yang lebih spesifiknya dalam atletik itu ada apa? Ada lari kah, ada jalan kah, ada lompat kah? Karena belajar atletik toh? Kayak Pak Guru tadi. Di dalam atletik itu ada lari, ada jalan, dan lompat. Yang pernah kamu belajar itu yang mana? Lari, apa lagi? Lompat. Renang. Renang. Renang, apa lagi? Renang, belajar renang. Apa lagi? Atletik. Jadi di atletik itu ada 3 jenis perlombaan secara umum. Yang pertama itu biasa dikatakan nomor lari. Nomor lari itu ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Masing-masing cabang olahraga. Yang kedua namanya ada nomor lempar. Lari lempar. Lempar biasanya dalam atletik itu nomor lempar itu lempar lembing. Benar kan? Lempar lembing, lempar cakram, itu nomor lempar. Yang ketiga ada yang tahu? Atletik. Pertama tadi apa? Nomor lari, nomor lempar, nomor jalan. Jalan. Ada yang pernah lihat perlombaan jalan? Jalan apa? Jalan berirama atau? Jalan cepat. Itu dan dimaksud dengan nomor jalan. Sudah? Bisa ada gambaran sedikit tentang atletik? Bisa ada gambaran? Oh, atletik itu dalam itu ada lari, jalan, tolak, lempar, itu atletik. Nah, kenapa sampai setiap gerakan pada setiap pertandingan baik sepak bola, bola voli, sepak bola ada lari, ada jalan toh? Ada lempar toh? Bola voli ada lari, ada jalan, ada lempar, lempar atau pukul atau smash. Ada toh? Nah, dari semua itu atletik kadang-kadang diartikan sebagai ibu dari semua cabang olahraga. Kenapa dikatakan ibu dari semua cabang olahraga? Karena di setiap cabang olahraga ada lari, ada lempar, ada jalan. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang hari ini Pak Guru sampaikan kepada anak-anak sekalian. Masih seputaran yang tadi Pak Guru sampaikan, atletik. Yang di belakang jelas kan? Jelas.
lanjut. Yang di bawah itu Pak Guru. Saya. Menerima Kombi Sawiya. Ini Pak Guru. Kenal toh? Kenal nama toh? Tahu nama? Kenal dengan orang toh? Ah, berarti apa? Oke, bisa lanjut? Oke, kita lanjut. Ayo. Tadi Pak Guru sudah jelaskan sedikit, sudah bisa ada gambaran dari anak-anak sekalian tentang gambaran umum atletik. Pak Guru akan putar video singkat ini. Kalian simak video singkat dengan cermat, dengan amat baik, supaya kalian bisa tahu, oh materi yang kita belajar tentang ini. Ada yang kenal ini? Ini juga lagu-lagu dari buku. Ini atlet lari sprint internasional. Jadi Pak Guru akan putar video singkat. Kalian nonton, simak apa yang ada di video tersebut. Please stop. There's a good stop back home with the Americans flying in lane number 5. It's the American leading the Jamaican at the moment. It's going to be Coleman, but leading the Jamaican at the moment. It's going to be Coleman. Video ini tentang apa? Kenapa ada yang lari? Kenapa ada senjata yang bunyi? Video singkat saja, silakan disimak ulang. Please stop. There's a good stop back home with the Americans flying in lane number 5. It's the American leading the Jamaican at the moment. It's going to be Coleman, but leading the Jamaican at the moment. It's going to be Coleman. Sudah? Sudah disimak? Nonton? Sudah nonton? Sudah lihat? Ini adalah salah satu cabang perlombaan dalam atletik. Setelah tadi kalian sudah simak video yang tadi Pak Guru sudah sajikan. Apa pendapat kalian tentang video tersebut? Terutama pendapat. Video ini menjelaskan tentang apa? Berlari. Ada lagi? Lomba lari. Ada lagi? Memiliki kecepatan tinggi. Ada lagi? Bagaimana? Jawab saja, tidak ada yang salah. Menurut pendapat kalian. Ini kan menurut pendapat kalian toh. Berarti jawabannya tidak ada yang salah. Ada lagi tadi lomba lari kecepatan tinggi. Ada lagi? Ada lagi yang bisa kasih pendapat tentang video singkat? Ada lagi? Tidak ada. Tapi setelah menonton video ini, setelah menyimak video ini, ada gambaran. Oh, ini orang lari. Tadi ada yang dengar semacam bunyi tembakan? Ada toh? Di video tadi ada bunyi tembakan. Terus ada start, posisi start awal. Terus pada saat akhir video ada posisi finish. Ini Pak Benito bilang posisi finish. Oke, kita lanjut ya. Mau bertanya lagi tentang video ini, mungkin ada yang mau kasih pendapat lagi tentang video ini?
Bisa ada gambaran? Jangan malu-malu. Oke, kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran hari ini. Jadi dari awal Pak Guru jelaskan tentang atletik, ada nomor lomba, sekian. Materi hari ini tujuan pembelajaran itu tentang apa di bawahnya? Lari jarak pendek atau sprint. Sprint atau sprinter. Jadi video yang tadi kalian simak itu video tentang lari jarak pendek atau sprinter. Ada yang tahu lari jarak pendek itu menempuh jarak berapa meter? 100 meter. Ada lagi? 50 meter. Ada lagi? Ada lagi? 10 meter. Ada lagi? Kenapa dibilang lari jarak pendek atau sprint? Bahasa lebih gampangnya lari cepat. Sprint cepat tuh. Biasa kalau bermain setiap hari pasti ada yang bilang sprint. Sprint itu artinya cepat. Sprinter. Sprint atau sprinter itu lari cepat. Tadi ada yang jawab dari jarak pendek. Kenapa disebut dari jarak pendek? Karena menempuh jarak 100 meter. Benar. 200 meter. Benar. 400 meter. Benar. Semua jawaban benar. Karena namanya saja lari jarak pendek. Tetapi yang diperlombakan itu lari 100, 200 sampai 400 meter. Itu yang diperlombakan. Dan kalau dalam aktivitas sehari-hari pasti seperti jawaban-jawaban tadi Mario bilang 10 meter. Tidak salah. Karena disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari dong. Bisa pemahaman tentang ini dari jarak pendek. Bisa? Masih semangat? Masih semangat? Coba berdiri. Berdiri, putar badan ke kiri, putar ke kanan, putar, menghadap kembali ke depan, putar, menghadap kembali ke depan, di sini. Masih semangat? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama atau yang ini tujuan pembelajaran hari ini untuk siswa dapat meningkatkan kecepatan maksimal. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengembangkan kekuatan dan daya ledak otot. Ada yang tahu daya ledak otot? Apa daya ledak otot? Yang ketiga, siswa dapat meningkatkan koordinasi gerak, irama lengan dan kaki saat berlari. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini 3 poin dalam hari jarak pendek atau sprint. Bisa baca, bisa ingat-ingat? Bisa. Oke, lanjut ya. Ya. Materi hari ini yang pertama, dari awal kan
anak-anak sekalian sudah simak video singkat ini toh? Ya. Nah, video singkat itu materi yang itu akan belajar ini. Yang pertama, teknik start untuk lari jarak pendek adalah start jongkok. Ada yang tahu start jongkok? Apa start jongkok? Dari awal Pak Guru suruh simak nonton video, simak video toh? Nah ini materi kita ada di tentang teknik start untuk lari jarak pendek adalah start jongkok. Ada yang bisa kasih tahu Pak Guru start jongkok itu? Setahu saya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang begini, ada yang begitu. Bisa? Ada yang bisa kasih tahu start jongkok ada berapa bagian? 3. Yang pertama itu apa-apa dalam start jongkok atau apa-apa dalam lari. Tadi dia bilang tidak salah, nah, masih sangkut paut dengan lari jarak pendek. Jadi kalau dalam lomba lari ada apa-apa bersedia, siap, ya atau go. Itu dia apa-apa ya? Kalau dalam start jongkok itu ada 3. Ada tahu? Oke, kita lanjut. Itu gambar spesifik tentang start jongkok atau start awal dalam lari jarak pendek. Posisi pertama tuh apa-apa? Siap, bersedia, ya, go, lari. Tadi simak video itu kalau dalam perlombaan resmi ada bunyi tembakan tuh. Nah, tembakan itu pada apa-apa terakhir. Siap, bersedia, pak, lari. Nah, jadi ini sekilas gambar spesifik tentang dari jarak pendek start jongkok. Bisa? Oke, lanjut. Nah, itu. Start jongkok itu ada 3. Itu ada. Start jongkok terdiri dari 3 jenis, tergantung dari tungkai kaki seseorang. Tungkai kaki itu yang mana? Ini yang namanya tungkai kaki. Kenapa dibilang terdiri dari 3 jenis tergantung dari tungkai kaki seseorang. Yang pertama, start jongkok pendek. Start jongkok pendek itu biasanya digunakan bagi pelari yang tungkai kakinya pendek. Kan biasa nonton lomba lari loh, ada pelari yang tinggi, ada yang pendek, ada yang di antara tinggi dan pendek. Nah, fungsi 3 jenis start jongkok ini untuk pelari yang tungkai kakinya pendek, tungkai kaki menengah, dan tungkai kaki panjang. Start jongkok pendek biasanya digunakan untuk pelari yang tungkai kakinya pendek. Bahasa olahraganya tungkai kakinya pendek atau pelarinya pendek. Start jongkok menengah biasa digunakan untuk atlet yang tungkai kakinya menengah atau diantara pendek dan panjang. Menengah. Start jongkok panjang ada tak? Tadi kalau pendek sudah dong. Pendek itu dan tungkai kaki pendek atau pelari yang pendek. Start jongkok menengah untuk atlet yang menengah di antara tinggi
pendek. Start jongkok menengah. Atau bahasa Inggris itu bilang medium start. Kalau start jongkok panjang, berarti untuk pelari yang tinggi atau tunggai kakinya panjang. Bisa diterima? Sampai sini paham? Bisa terima? Ada pertanyaan? Pak Guru, menurut saya itu begini. Silakan. Kalau ada yang mau berpendapat tentang apa yang Pak Guru jelaskan, silakan. Menurut pendapat anak-anak sekalian, dari ketiga start itu, mana yang paling dominan atau paling sering digunakan dalam lomba perlombaan lari? Menurut anak-anak sekalian, mana yang paling sering digunakan dalam perlombaan lari? Tiga. Ini menurut anak-anak, menurut kalian. Start pendek, start menengah, start panjang. Nah, jadi intinya dari ketiga start ini semuanya biasanya digunakan, sangat dominan digunakan. Dilihat kembali dari posisi atlet atau pelari. Pelarinya tinggi, pelarinya pendek, menengah. Ketiga start ini dipakai. Kenapa sampai dipakai ketiga start jongkok ini? Karena menyesuaikan dengan kebutuhan hati. Maka start jongkok terdiri dari 3 start: pendek, menengah, panjang atau long start. Bisa dipahami? Yang menguap kapan? Sampai sini ada yang bertanya? Oke, masih lanjut. Ini kaitan dari tadi. Start jongkok ada 3. Sekarang lanjut. Teknik lari sprint maksimal. Baik. Perhatikan gambar, lihat gambar. Sudah gambar? Sudah. Ini posisi lari yang baik dan benar. Kedua tangan berada di samping. Ini apa? Pinggul atau pinggang atau panggul? Pinggul, pinggang, panggul. Ini. Jadi posisi tangan itu berada di antara. Dengan posisi tangan berada di antara pinggul atau pinggang atau panggul. Posisi kaki itu pada saat lari dalam kondisi melayang. Itu gambarnya kaki tidak sentuh lapangan toh, atau lintasan lari toh. Itu contoh gambar teknik lari sprint maksimal. Teknik yang benar seperti ini. Tekniknya. Larinya seperti ini. Bisa? Lanjut. Itu dia keterangan. Dari gambar yang sementara ada ditampilkan depan, teknik larinya badan sedikit condong ke depan, ayunan lelang kuat dan terkoordinasi dengan langkah kaki. Siku ditekuk sedikit 90 derajat. Siku yang mana? Ada yang tahu?
Mana? Ayo. Ini siku toh? Lihat pada gambar. Diteku berarti kalau ini dia sejajar dengan pinggul, di belakang juga ini juga sejajar dengan pinggul. Posisinya begini. Sejajar dengan pinggul, ini juga sejajar dengan pinggul atau panggul atau pinggang. Terus bisa lihat gambar. Nah, ini nanti bentuk latihan atau praktek yang nanti sebentar nanti kita akan praktekkan di lapangan. Jadi setelah menerima materi, sebentar kita akan lanjut praktek di lapangan. Karena kalau cuma Pak Guru sampaikan materi, nanti sebagian besar tidak bisa mengerti toh? Kalau cuma materi, karena kalau olahraga harus diselingi teori, praktek, praktek, teori, teori, praktek. Jadi sebentar nanti kita akan belajar tentang yang pertama, lari finish up. Yang kedua, skipping finish up. Yang ketiga, jump squat. Dikombinasikan dengan lari bentuk dalam. Jadi bentuk-bentuk latihan ini nanti sebentar nanti kita bagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama dia tugas lari finish up. Itu lari di tempat. Skipping finish up, lari di tempat dengan langkah pertama, langkah kedua kaki diluruskan ke depan atau posisi menendang ke depan. Jump squat, duduk, lompat tinggi, dikombinasikan dengan lari bentuk 8 yang dimodifikasi. Nanti sebentar lebih jelasnya kita akan praktek di lapangan. Dari ketiganya ada yang bertanya? Tidak ada. Dari ketiga bentuk latihan ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti nanti sebentar lebih jelasnya di lapangan. Masih semangat? Masih. Soalnya ada yang dulu. Masih semangat? Masih. Jangan bilang semangat orang dalam hati. Berarti masih semangat ya? Oke. Oke, dari ketiga ini kita akan praktek di lapangan. Bisa? Bisa. Masih semangat? Masih. Oke, sampai jumpa di lapangan. Bagaimana? Silakan. Slide pertama. Lagi. Lagi. Hah? Pembuka tadi? Oh, tentang saya. Oh, ini. Bagaimana Mas Tio? Universitas Cendrawasih itu letaknya di Provinsi Papua. Sudah? Kota Jayapura.
Ada yang dari Jayapura sih. Ya sudah berarti Om. Universitas Puncak itu letaknya di Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura. Bisa? Ada yang mau tanya lagi? Jadi ini Universitas Cendrawasih ini di Papua. Papua kan sekarang terbagi dari beberapa provinsi kan? Nah, jadi Cendrawasih ini terletak di Provinsi Papua. Kotanya Kota Jayapura. Sudah bisa? Nah, dari lingkup materi yang tadi ada yang mau bertanya? Dari yang tadi sudah Pak Guru jelaskan, sudah dipaparkan di depan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Yang mau bertanya di luar dari materi juga boleh. Berarti lebih jelasnya nanti kita praktik ya? Karena mungkin ada yang lebih mengerti pada saat praktek, ada juga yang lebih mengerti pada saat. Oke, sekian. Tidak ada bertanya lagi? Oke, setelah ini kita akan berjumpa di lapangan. Nah, jadi satu-satu orang dari sini dong, di luar langsung bentuk barisan. Bisa? Langsung bentuk barisan. Dari sini. Langsung. Bawa tas. Perlengkapan tulisnya diambil. Nah, satu orang.
TV satu yang rusak banget. Empat orang, 1, 2, 3, 4. 4 kali 4. 1, 2, 3, 4. Itu rumah itu. Empat orang tuh, 1, 2, 3, 4. Panjang ke. Itu kalau 4 bertap. Kalau 4 berpanjang, 4 orang memanjang ke. Itu kalau berpanjang. Kalau bersama di belakang. Oke? Oke, kita lanjut. Lanjut materi yang tadi. Sebelum lanjut, Pak Guru kasih kesempatan tas-tas bisa taruh di samping situ. Ayo cepat. Taruh tas baik-baik, jangan lempar. Di sini saja. Oke. Oke, 4 kita coba kasih lurus. Saya barisan kan miring ke sini, kan? Coba lurus. Lurus. Rentangkan tangan, gerak. Yang paling kanan tahan posisi, yang kiri berpindah. Tujuan dari rentangan tangan itu agar ujung jari-jari tidak bersentuhan. Jadi jaraknya itu 1 kepal. Usahakan jangan sampai jari-jari itu bersentuhan atau ketemu. Karena kalau jari-jari ketemu pasti ketemu. Ada kiri gerak. Ya, kiri. Rentangkan tangan gerak. Yang kanan tahan, yang kiri bergeser. Ayo, jangan bercanda, ayo. Usahakan jangan sentuh. Jarak antara ujung jari-jari satu kepala. Oke. Tegak, gerak. Balik kanan. Tidak panas, Om? Tidak. Oke. Dari tadi teori sudah dijelaskan di dalam, sekarang kita praktik. Sebelum mulai dengan aktivitas praktik, yang pertama kita pemanasan dulu. Pemanasan itu ada 2. Pemanasan pasif dengan aktif. Ada yang bisa pimpin pemanasan. Mulai dari kepala, turun, bahu, tangan, sampai kaki. Ada yang bisa pimpin pemanasan? Ketua kelas bisa pimpin pemanasan. Wakil ketua kelas? Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa? Oke. Lihat ke sini. Pemanasan mulai dari kepala. Pemanasan pasif. Hitungan 1 kali 8. Kepala dibawa ke atas. Dengan sentrikan hitungan mulai. Semua hitung ya? Balas ke bawah.
sabar. Hitungan mulai. Dibawa ke kiri. Kalau bangun kirinya ke sana, tangsir ke sini. Balas kanan. Turun ke tangan. Tangan dong. Nah, tangan. Dibawa ke atas. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diputar ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibawa ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibawa ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. Masa ini tarik dong? Nah, itu yang makan banyak itu ini tarik. Oke. Kaki. Kaki diputar keluar. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Balas ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balas ke dalam. Dibawa ke depan begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kaki kiri sama. Dibawa ke luar. 1, 2, Itu kuat. 4, 5, 6, 7, 8. Balas ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawa ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Itu pemanasan pasif. Sekarang kita masuk ke pemanasan aktif. Pengaruh ada bikin game. Game, tahu game toh? Apa sih game? Pengaruh ada bikin game. Game yang pertama lari bolak balik menyentuh kerucut. Game yang kedua lari kombinasi membentuk huruf 8. Tadi mau satu orang boleh angkat semua ini. Ini prinsip kok bukan sepatu. Tidak apa-apa prinsip. Tidak pengaruh di kaki, no? Oke. Yang penting rasa aman juga. Jangan semua juga. Cepat balik. Kamu ke kos kaki, Andi, jangan. Saya ingin enggak? Ayo, poten, cepat. Jadi Pak Guru akan bagi 3 kelompok untuk game. Kelompok pertama terdiri dari 8 orang. Kelompok kedua, ini ada berapa? Ada 20 toh? Kelompok kedua 6 orang, kelompok ketiga 6 orang.
kurang satu. Martin kenapa? Martin ada kemana? Sudah tadi. Lari. Berarti kelompok pertama 8, kedua 6, ketiga berapa? Oke, balik kelompok pertama 8 orang. Pasang bertiga 8 orang. Kelompok kedua 6. Berapa? Bisa satu di sini, satu di sana. 28 barisan tadi. Boleh berapa? Kelompok 2 mana? Siapa yang kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 2 di sini depan sini. Jadi kelompok 1 satu baris, kelompok 2 satu baris, kelompok 3 satu baris. Kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3. Mana kelompok 2? Hal lain mengisi di kelompok 3. Satu, dua, tiga, empat. Ini kelompok 2 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi kan satu yang keluar toh? Sudah kelompok 1, 2, kelompok 3. Oke, coba baris. Siap, gerak. Dari depan gerak. Dari depan. Lapar kan? Tegap gerak. Jalan ke belakang, jalan. Jalan ke belakang, jalan. Jalan ke belakang, jalan. Oke. Ini kelompok 1. Jalan ke belakang, jalan. Langkah ke belakang, jalan. Ini jenis pertama ya. Oke, jenis pertama. Ini tenaga pertama, no? Dari sini ke sana. Lari, 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 lari. Lari. Balik lagi. Sentuh. Jangan. Bisa dong? Bisa dong? Gimana bisa? Jadi satu orang sorong Jakarta.
sana 3 masuk satu orang masukkan silat sampai semua dapat giliran bisa satu orang dorong 3 kali. Oke, mulai dari barisan yang paling depan dengan sensitivitas. Kelompok yang paling cepat selesai berarti yang menang. Dua, 3, oke, masuk belakang. Ganti, lanjut. Lanjut. 1, 2, 3, lanjut belakang, ganti. 1, 2, 3, lanjut belakang, ganti. 1, 2, 3, lanjut. 1, 2, 3. Ini lari cepat kok belum ya? Ganti, belum habis, lanjut. Selesai. Ulang terasa. Nah, jadi game bolak-balik ini tujuannya untuk dalam kecepatan lari toh. Kecepatan. Terus saya lebih dapat. Tadi kan baru 3 kali jadi berapa? 5 kali kan udah bisa. Nah, itu bisa. Masih mau lanjut game ini atau ke game kedua? Game kedua. Oke, berarti masih tetap pada posisi game kedua. Lari kombinasi angka 8. Jadi lari kombinasi angka 8. Mundur lagi ke belakang, 4 langkah ke belakang, jalan.
Tarik sampai di sini. Laju. Putar. Lewat samping ini. Ulang lagi. Sampai di sini. Sudah 8 dong? Mari kita. Lari ke sini bukan langsung lari ke sini kan ya? Kita sudah 8 selesai itu. Langsung lari ke sana, selesai, kita ke belakang. Gantian lagi. Nanti dia orang berikutnya. Bisa. Oke, perhatikan. Kita mau lari masuk dari tengah tuh. Masuk dari tengah tuh. Nanti ada lurus dulu. Di sini. Putar. Putar, baru lewat samping. Kembali ya. Sampai di sini. Nah, sudah 8 tuh. Langsung lari. Setelah lari ke sini, pokoknya lari tidak lama langsung masuk ke belakang. Satu orang masukkan. Bisa? Ini juga gamesnya siapa lagi cepat selesai yang menang. Kelompok 3 bisa. Kelompok 3 bisa. Kelompok 2 bisa. Kelompok 1 bisa. Intinya games 2 ini tidak menentukan siapa yang cepat yang menang. Ini melatih sama dan kekuatan daya tahan. Bangun dan daya tahan. Oke. Setelah saya berikan bunyi langsung kelompok 1, 2, 3 langsung praktek. Siap. Bersedia. Ingat, kalau salah jangan ketawa ya. Praktek saja. Misalkan kalau lari ke situ, bukan 8, itu 9. Tidak apa-apa, praktek saja. Misalkan sampai selesai. Siap. Bersedia. Lari sana. Ganti. Lanjut. Lanjut. Ingat lari putar-putar di luar dorong, jangan di dalam dorong. Lanjut. Nah, putar masuk. Putar masuk luar. Lanjut. Putar masuk. Kelompok yang belum selesai lanjut. Selesai. Selesai. Kamu tes contohnya lihat. Dari ke kanan lurus. Lurus dulu. Putar. Ini putarnya kan sudah 8 tuh. Sudah 8 tuh. Nah, langsung lari. Oke? Oke, siap. Bersedia. Kita dalam. Di luar. Turun.
Oke, selesai. Oke, siap. Jam toh. Ini masih tetap Tadi kok jalapan tadi toh. Itu masih tetap. Jam. Ini jangan di depan lihat. Jam. Asik. Duduk. Lagi ke belakang. Lompat. Duduk, berjalan berdiri. Duduk. Kaki ke belakang. Lompat. Kelompok satu bisa? Kelompok dua bisa? Bisa. Oke. Kelompok satu. Coba kelompok satu. Menghadap ke sana. Kelompok dua. Kelompok tiga. Jam. Lompat, lari yang ke belakang. Lari. Oh, lurus, putar. Ayo, dia masuk sampai di sini langsung lari ke sana. Belakang dong. Kalau kaki kiri dianggap otomatis menghina. Oke.
Kelompok 3, satu. Kemana? Ada sudah. Oke, Pak Guru kasih rangkum satu kali. Nanti Pak Guru Oke ya. Oke, sekarang Kak Guru langsung satu kali ya. Satu kali saya minta langsung kelompok 1 praktek, kelompok 2 praktek, kelompok 3 praktek. Oke? Lari. Kalau rasa tidak suka, lari. Lutut diangkat ke tinggi. Aba-aba siap bersedia. Siap bersedia semua kelompok. Dua praktik, 3 praktik. Ulang. Siap. Bersedia. Jadi pelan-pelan saja, pelan-pelan saja, pelan-pelan.
lepas. Kakak. Putar depan dorong. Lari sana. Putar luar turun. Belakang. Akhir. Masuk. Oke, selesai. Kelompok 2 dengan kelompok 3 dan kita tanaman istirahat. Habis saja. Boleh dong? Kelompok 1 masih semangat toh? Ulang. Semangat sih. Ingat, pertama, Pak Guru ajar pelan-pelan ya. Mulai dari belakang. Nanti dibuka selebar bahu. Selebar bahu. Selebar bahu. Oke. Posisi tangan begini. Begini dulu, posisi tangan. Yo, bikin tuh baru kamu palu semua. Ini. Jangan dulu lagi, bikin pasir. Oke, gerakan mulai. 8. Oke. Sekarang kaki kiri ke depan. Kalau kaki kiri di depan otomatis tangan kanan yang diayunkan ya. Di depan. Dada, tangan kiri posisinya belakang. Setelah itu balas lagi. Balas. Tapi jangan ganti. Tangan saja yang ganti. Oke, mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi belajar lengan. Lengan. Misalkan ini kan kaki kan gerak kan begini. Lepas saja lepas. Setelah itu coba angkat kaki, tapi di tempat ya. Di tempat. 1. Kaki kiri angkat berarti tangan kanannya diayunkan. 2. Kanan pelan-pelan. Gerakan mulai. 1. Tidak boleh di tempat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa? Lepas saja, lepas. 1, 2. Jadi pas kaki terkena kaki mau turun langsung lagi. Lepas. 1, 2, 4, 5, 6. Jangan faul sudah begitu. Itu nanti faul tuh. 1. Sudah ya kan kiri, kaki kiri, tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangannya ke depan. Bisa? 1. Kabar. Oke, bisa? Oke. Pelan-pelan. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa.
setidaknya bisa berarti ini. Kelompok 2-3. Kelompok 2-3 sini. Yang ada saja. Oke. Coba baris. Kelompok 1. Kelompok 2 di belakang ini. Kelompok 1. Kelompok 2 di belakang sini. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2 di belakang sini. Niko sini, Niko. Kelompok 2. Kelompok 3. Ayo cepat, panas. Kamu panas kecil. Kalau mau ini cepat. Oke, baris. Oke, berdiri. Silakan berdiri. Kelompok 1, 2, 3. Siap gerak. Lencang kanan gerak. Yang kanan tahan posisi, yang kiri berpindah. Tegap gerak, yang di belakang menyesuaikan dengan barisan hujung. Hadap kiri gerak. 2 langkah maju jalan. Maju jalan. Nanti gerak. Hadap kanan gerak. 2 langkah ke depan jalan. 1, 2, 3, 2. Oke, lencang depan gerak. Yang di belakang lencang depan. Baris saja, sesuaiin saja baris. Lencang depan. Oke, sudah. Tegap, gerak. Oke. Materi kita hari ini sudah selesai. Tadi sudah ada materi per kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setelah kalian mempraktikkan apa yang tadi sudah Pak Guru berikan, apa yang kalian rasakan? Ada rasa capek pasti toh? Iya. Tapi pada saat latihan yang tadi, ada yang rasa selama ini otot tidak kendor-kendor, rasa otot kendor? Yang paling dominan pasti rasa daya lidah otot toh? Iya. Ada yang lari ke sana tidak capek tapi ini sakit. Nah, itu kan daya lidah otot. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada. Berarti sudah jelas Pak Guru rasa kalian sudah bisa paham. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya tentang lari estafet yang berkaitan dengan atletik nanti kita jumpa di materi-materi selanjutnya. Oke, bisa? Bisa. Sekarang sebelum mengakhiri proses pembelajaran kita pendinginan dulu. Pendinginan. Tahu pendinginan toh? Tahu. Oke. Lari-lari kecil di tempat. Tangan dilemaskan. Tangan dibawa ke atas. Tarik nafas. Turun. Bawa lagi ke atas. Turun. Bawa lagi ke atas. Lepas nafas. Lari-lari kecil di tempat. Pak Guru sempritan 1, sempritan 2, sempritan ketiga langsung. Hot! Oke? Sempritan pertama, sempritan kedua, langsung lompat. Hot! Tapi jangan dulu bubar. Lari-lari kecil di tempat. Semakin cepat.
Semakin cepat. Semakin cepat. Oke. Sebelum kita bubar, karena di awal kita sudah awali dengan doa untuk mengakhiri proses pembelajaran di saat ini, kita akhiri juga dengan doa. Satu orang ketua kelas. Oh, yang muslim, ada yang muslim? Ada ini. Yang muslim silakan pimpin kita untuk doa untuk mengakhiri proses pembelajaran di hari ini. Silakan. Teman-teman yang lain dengar ke depan. Dengar ke depan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke, setelah Pak Guru bubarkan dari sini. Di sini langsung jalan. Mulai. Sih. Sini jalan. Salam sapa dulu. Oh, makanya dengar. Terima kasih. Setelah Pak Guru bubarkan langsung sapa, balik langsung ambil tas. Bisa? Oke, sekian pembelajaran kita di hari ini. Selamat siang. Siang, Pak Guru. Silakan. Terima kasih. Panas tuh. Tidak panas. Panas. Polis biasa jadi panas. Oke, langsung masuk kelas. Pak Guru, ini Masuk kelas. dusta-dusta dari ini. Ay, tapi yang